your position, Ms. Corey? Understanding this is Gabriela Saldana, mahasiswi dari Florida International University, ditangkap akibat mengirim pesan di grup obrolan WhatsApp dengan 215 mahasiswa dan mahasiswi ketika membahas acara di Ocean Bank Convocation Center FIU. Saldana menulis pesan Netanyahu, "Jika Anda mendengar saya, jatuhkan beberapa bonbon untuk kami mahasiswa di Capstone di Ocean Bank Convocation Center." Bonbon merupakan permen dalam bahasa Prancis, namun pesan Saldana itu merujuk pada tren di media sosial, di mana Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dalam penyidikan, Saldana mengaku hanya bercanda dan tidak ada maksud jahat dalam chat tersebut. Namun pihak kepolisian meresponnya sebagai ancaman yang sangat serius berdasar hukum Florida. Ya, kita ke informasi lainnya pemirsa. Aktris Hollywood Anne Hathaway mendadak jadi buah bibir netizen. Ya, bukan karena film barunya, melainkan karena satu kata yang diucapkan dalam sebuah sesi wawancara. Dunia maya mendadak gempar setelah aktris cantik Anne Hathaway tertangkap kamera mengucapkan insya Allah saat berbincang dengan majalah People. Konteksnya sederhana. Saat ditanya soal rahasia awet muda dan harapan masa depan, Anne menjawab hanya ingin hidup sehat dan bahagia. Di sela jawabannya, Anne menyelipkan kata insya Allah. Meski belum ada konfirmasi resmi, namun Anne Hathaway dikenal cukup dekat dengan Islam. Anne diketahui aktif mendukung perjuangan rakyat Palestina. I can't fear aging. I hopefully live for and enjoy a life. I want to have a long, healthy life. Inshallah, I hope so. Inshallah, I hope so. I just really want to hopefully live for and enjoy a life. I want to have a long, healthy life. Inshallah, I hope so. Inshallah, I hope so. Ya, kota Meksiko dilanda kepanikan. Kobaran api raksasa menerangi langit malam, melahap kawasan pasar padat di jantung ibu kota. Api berkobar hebat menghancurkan deretan kios di dekat salah satu pasar tersibuk di kota Meksiko. Rekaman dramatis menunjukkan langit malam berubah merah menyala, sementara asap tebal membumbung tinggi memicu kepanikan warga sekitar. Aparat kepolisian segera mengevakuasi area dan menutup akses jalan, memberi ruang bagi petugas pemadam kebakaran dan tim darurat yang berjibaku memadamkan api. Sejumlah unit dari berbagai instansi dikerahkan, membawa suplai air dan ambulans untuk menangani korban terdampak. Kebakaran terutama melanda toko-toko perlengkapan pesta yang lazim ditemukan di kawasan pasar tersebut. Bueno, en realidad no sabemos, nada más empezó se escuchó tronidos y empezó a quemarse, pero se salió de control muy rápido. Y ya corrimos con extintores, con agua, pero ya no se pudo hacer nada. Ya era muy fuerte la luz, entonces ya no se pudo hacer nada. Meski api berkobar dahsyat, otoritas memastikan tidak ada korban luka serius. Hanya beberapa warga dilaporkan mengalami gangguan pernapasan akibat asap. Sementara itu, penyelidikan awal mengarah pada dugaan bahwa api berasal dari lapak pinggir jalan yang menyimpan kembang api. Pemirsa, kebakaran memicu ledakan beruntun terjadi di gudang kembang api di Kerala, India. Sebanyak 13 orang tewas dalam insiden ini. Api dengan cepat membesar dan menyebabkan kepanikan. 13 orang dilaporkan tewas, sementara puluhan lainnya luka-luka. Otoritas setempat masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran tersebut. Dugaan adanya pelanggaran prosedur keselamatan juga diselidiki. Bisa. Sebuah kapal penumpang rute Tulehu Saparua Maluku terbakar di dermaga Haria Saparua, Ambon, Maluku. Kebakaran ini terjadi pada Kamis malam, sekitar pukul 21 waktu Indonesia Timur.
Api membesar dan melahap seluruh badan kapal motor. Warga di sekitar dermaga tidak bisa berbuat banyak karena tidak ada fasilitas pemadam kebakaran. Untuk mencegah penyebaran api, warga pun berusaha menjauhkan kapal dari dermaga. Saat terbakar, kondisi kapal sementara berlabuh dengan kondisi mesin mati. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran. Akibat peristiwa ini, kerugian ditaksir mencapai lebih dari 6 miliar rupiah. Dari Ambon, Maluku, Hari Raja Baicole, A-News melaporkan. Kita awal informasi pertama, pemirsa, hujan deras membuat sejumlah ruas jalan raya dan permukiman warga di Wajo, Sulawesi Selatan terendam banjir. Sejumlah kendaraan pun terjebak banjir hingga mogok di tengah jalan dan membuat lalu lintas lumpuh. Banjir merendam permukiman warga serta sejumlah ruas jalan raya di Sengkang, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan pada Rabu malam. Sejumlah hewan ternak milik warga juga terseret arus dan beberapa kendaraan terjebak banjir hingga tidak dapat melintas. Bahkan ketinggian air yang mencapai 30 cm hingga 1 meter membuat arus lalu lintas lumpuh total selama beberapa jam. Banjir terjadi akibat tingginya hujan yang menyebabkan selokan meluap sehingga air meluber ke permukiman warga dan badan jalan. Kardunya orang yang terendam. Ini jalan juga, Pak. Terutama bagi yang termengisi itu dekat Masjid Jannatul Naim ini, Pak. Ini jalan juga terendam, Pak. Iya, jalan. Kira-kira ketinggian air, Pak, pada berapa meter, Pak? Kira-kira ini sekitar kalau daerah Jannatul Naim mungkin kurang lebih 1 meter berarti. Pak, dengan seperti ini, Pak, apa penyebab banjir sendiri, Pak? Kalau menurut pendapat kami, kemungkinan saluran yang kurang lebar dan kurang tinggi. Warga berharap adanya perhatian dari pemerintah agar kejadian serupa tidak kembali terjadi saat hujan deras mengguyur wilayah ini. Dari Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Amnar Sengkang, A-News melaporkan. Ratusan penumpang KRL panik saat petugas keamanan terlibat kejar-kejaran dengan sejumlah pemuda di stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat. 10 orang yang diduga melakukan perusakan pun diamankan polisi. Sejumlah penumpang dan calon penumpang KRL panik saat melihat sejumlah pemuda berlarian dan dikejar petugas keamanan menuju gate stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat. Para pemuda itu pun lalu nekat menerobos gate dan melarikan diri hingga keluar kawasan stasiun. Peristiwa ini terekam amatir hingga viral. Pihak stasiun mengatakan keributan ini terjadi lantaran sekelompok pria tak dikenal nekat melakukan perusakan pintu pos Polsuska di lantai atas jembatan penghubung antara stasiun dengan pasar Tanah Abang. Kejadian ini terjadi pada Minggu 19 April lalu saat suasana cukup ramai hingga 10 orang diamankan lalu diserahkan ke polisi. Dari petugas kita, memang kita tidak tahu awal mulanya seperti apa, tapi tiba-tiba ada beberapa oknum yang melakukan pengrusakan di pos Polsuskanya di stasiun Tanah Abang. Sebetulnya awalnya ini kita juga masih telusuri ya. Sementara itu, pihak KAI Komuter masih menelusuri motif dibalik aksi perusakan ini. Karena saat para pelaku datang, langsung melakukan penyerangan tanpa diketahui penyebabnya. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, A-News melaporkan.